Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang memimpin doa, silakan ketua kelasnya. Istiadan wahid islam salasa arba'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Banyak yang tidak hadir ya hari ini ya? Ya. Baik, sebelum memasuki tujuan pembelajaran, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Pernahkah kalian bekerja sama di kelas? Silakan semua siswa agar bisa memberikan jawabannya. Jika ada yang bisa menjawab, acungkan tangan terlebih dahulu. Baik, siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan. Saya pernah bersama teman-teman bekerja sama membersihkan kelas saat jadwal piket agar ruang belajar menjadi bersih, rapi, dan nyaman digunakan untuk belajar. Oke, bagus ya. Selanjutnya ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan. Ya, Pak, aku pernah ikut membersihkan kelas bersama teman-teman dengan menyapu lantai, membuang sampah, dan merapikan meja kursi sebelum pelajaran dimulai. Oke, baik ya. Selanjutnya masih ada yang ingin menjawab? Oke, silakan. Ya, jawabannya ada lagi yang ingin menjawab? Oke, silakan. Ya, aku pernah membantu teman-teman aku buat ngebersihin ruang kelas dengan membagikan tugas kayak nyapu, ngepel, dan ngebersihin papan tulis biar dan selesai. Jawabannya masih ada lagi yang ingin menjawab? Oke, silakan. Bagus ya jawabannya. Silakan yang ingin menjawab lagi. Oke, silakan. Bagus ya jawabannya. Silakan ada yang ingin menjawab lagi. Oke, silakan. Saya pernah dengan teman-teman bekerja sama membersihkan sampah di kelas serta merapikan meja dan kursi supaya kelas terlihat lebih rapi. Bagus ya jawabannya. Ada yang ingin menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan. Ya, saya pernah ikut membantu membersihkan kelas setiap jadwal tiket. Karena dengan bekerja sama, pekerjaan jadi lebih ringan dan cepat selesai. Jawabannya sangat bagus. Selanjutnya masih ada yang ingin menjawab? Saya, Pak. Silakan. Saya ikut kegiatan piket di kelas karena menjaga kebersihan kelas merupakan kewajiban semua anak-anak di kelas. Oke, bagus ya jawabannya. Oke, semua jawaban sangat bagus. Sekarang masuk pada pembelajaran. Semua siswa mempelajari materi tentang gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengikuti pembelajaran, Bapak berharap siswa mampu memahami pengertian gotong royong, menjelaskan manfaat gotong royong, serta memberikan contoh sikap gotong royong yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Selain itu, melalui kegiatan pembelajaran, kalian juga diharapkan dapat menumbuhkan sikap kerjasama, saling gotong royong, saling tolong-menolong, peduli sesama, dan memiliki rasa tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam kehidupan sehari-hari, gotong royong sering kita temui, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Misalnya, saat membersihkan kelas bersama-sama,
melakukan kerja bakti di lingkungan rumah, membantu teman yang sedang mengalami kesulitan, atau bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Dengan adanya gotong royong, pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan dan dapat diselesaikan. Selain itu, gotong royong juga memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Melalui gotong royong, kita dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, mempererat persaudaraan, meningkatkan sikap peduli terhadap sesama, dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Sikap gotong royong juga mengajarkan kita untuk memiliki rasa tanggung jawab, saling menghargai, sikap mau bekerja sama tanpa membeda-bedakan teman. Oleh karena itu, sebagai pelajar, kita harus membiasakan sikap gotong royong dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta suasana yang rukun, damai, dan nyaman baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Baik, perhatikan semuanya, semua siswa agar memperhatikan papan board. Kita akan melihat gambar yang di depan tentang gotong royong terhadap dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Sikap gotong royong juga mengajarkan kita untuk memiliki rasa tanggung jawab, saling menghargai, serta mau bekerja sama tanpa membeda-bedakan teman. Oleh karena itu, sebagai pelajar kita harus membiasakan sikap gotong royong dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta suasana yang rukun, damai, dan nyaman, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Baik, perhatikan semua siswa agar memperhatikan ke depan. Kita akan melihat gambar tentang gotong royong yang ada di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Nah, itulah gambar tentang gotong royong dan lingkungan di masyarakat. Selanjutnya kita akan membuat diskusi kelompok berbentuk kelompoknya 7 ya, 7 kelompok. Silakan untuk membentuk kelompok. Baik, untuk hasil diskusi tolong disampaikan atau dipaparkan kepada teman-temannya agar semua teman-teman tahu dari hasil diskusinya mendiskusikan apa saja. Silakan dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gotong royong di sekolah. Gotong royong di sekolah dapat dilakukan saat menghias kelas untuk lomba kebersihan atau perayaan Hari Besar Nasional. Semua siswa saling bekerja sama membagi tugas, seperti membuat hiasan, membersihkan kelas, dan menata perlengkapan kelas agar terlihat indah. Dengan bekerja sama, pekerjaan dapat selesai lebih cepat dan hasilnya menjadi lebih baik. Contoh gotong royong di masyarakat adalah membantu tetangga dengan yang sedang mengadakan acara seperti hajatan atau syukuran. Warga saling membantu menyiapkan tempat, memasak makanan, mengatur kursi, dan membersihkan area acara sehingga kegiatan dapat berjalan lancar dan mempererat hubungan antar warga. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok selanjutnya mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gotong royong. Hasil diskusi kelompok kami, contoh kegiatan gotong royong di sekolah adalah memastikan kelas bersama saat jadwal piket. Semua siswa bekerja sama membagi tugas. Ada yang menyapu lantai, mengepel, membersihkan papan tulis, merapikan meja dan kursi, serta membuang sampah pada tempatnya. Dengan adanya kerjasama tersebut, pelajaran menjadi lebih ringan dan kelas menjadi bersih, tapi serta nyaman digunakan untuk belajar. Sedangkan contoh gotong royong di masyarakat adalah kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar rumah. Warga bersama-sama membersihkan selokan, memotong rumput, mengumpulkan sampah, dan merapikan jalan lingkungan agar lingkungan menjadi bersih, sehat, dan nyaman untuk ditinggali. Sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari semua presentasi semuanya bagus ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Berarti semua siswa di sini telah mempelajari materi tentang gotong royong dan dapat memahami bahwa sikap kerjasama dan kepedulian sosial merupakan sikap yang sangat penting dalam kehidupan
sehari-hari. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, kita harus membiasakan diri untuk saling membantu, bekerja sama, menghargai pendapat orang lain, dan peduli terhadap lingkungan sekitar agar tercipta kehidupan yang rukun dan harmonis. Sikap kerjasama dapat dilakukan berbagai lingkungan, baik di rumah maupun di sekolah, serta di masyarakat. Kerjasama dapat dilakukan saat membersihkan kelas bersama-sama, mengerjakan tugas kelompok, membantu teman yang kesulitan dalam belajar, serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dengan adanya kerjasama, pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan, pekerjaan dapat selesai lebih cepat, dan hubungan antar teman menjadi semakin baik. Selain sikap kerjasama, kita juga harus memiliki sikap kepedulian sosial terhadap sesama, kepedulian sosial yang menunjukkan sikap peduli, perhatian, dan mau membantu orang lain yang membutuhkan bantuan tanpa mengharapkan imbalan. Contohnya seperti membantu teman yang sakit, menolong korban bencana, membantu tetangga yang mengalami kesulitan, dan ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Karena sikap peduli terhadap sesama dapat mempererat persaudaraan, menumbuhkan rasa kasih sayang, serta menciptakan lingkungan yang damai dan nyaman. Jika setiap orang memiliki sikap kerjasama dan kepedulian sosial, maka kehidupan sosial maupun masyarakat akan menjadi lebih harmonis, aman, dan penuh rasa kebersamaan. Ada manfaat di dalam gotong royong yang kita rasakan, yaitu pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai karena dilakukan bersama-sama dengan teman-teman. Selain itu, kegiatan gotong royong juga membuat hubungan pertemanan menjadi lebih akrab dan kompak. Selanjutnya, Bapak akan memberikan tugas kegiatan yang dilakukan di rumah. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah dilaksanakan dengan baik dan semua siswa paham tentang makna gotong royong. Semoga pembelajaran hari ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Allahumma muwaffiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.